Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami presenter dari pertemuan ke-10, yaitu Intan Purnamasari, Hafiza Al-Khairiyah, dan Rizka Noviana. Assalamualaikum. Jadi di video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas artikel yang berjudul Hijabers, bagaimana perempuan muda muslim perkotaan mendefinisikan ulang diri mereka di Indonesia. Jadi artikel yang akan saya bahas itu ditulis oleh Anissa Elbeta, Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Universitas Nasional Singapura. Setelah saya nanti akan dijelaskan oleh teman saya Hafiza Al-Khairiyah dan juga Rizka Noviana. Di sini saya akan membahas yang pertama itu tentang biografi Anissa Elbeta. Beliau adalah seorang dosen di kajian budaya School of Culture and Communication di University of Melbourne, Australia. Tetapi sebelum bergabung dengan Melbourne, ia adalah postdoctoral fellow di Department of Communication and New Media, National University of Singapore. Karya secara luas membahas tentang pemuda, media baru, dan juga subjektivitas politik di Asia Tenggara. Baiklah, yang kedua itu saya akan membahas tentang kajian analisis antara wanita muslim dan juga jilbab, di mana di zaman sekarang itu wanita muslim itu telah menjadi fokus pemikiran baru tentang agama Islam dan komunitas muslim yang ada. Namun demikian, media barat itu salah beranggapan tentang wanita muslim. Mereka berpikiran bahwa wanita muslim itu lemah, sedangkan laki-laki itu yang berkuasa. Itu menurut dengan Richardson pada tahun 2004. Menurut Mariam Cook, wanita muslim itu menjadi suatu simbol dari agamanya. Dan simbol yang kedua itu adalah tentang etnis, kebangsaan, usia, dan pekerjaan. Cook juga menyatakan bahwa wanita muslim dijadikan sebagai simbol agamanya itu ada dua hal. Yang pertama itu karena keuntungan, dan yang kedua itu membahas tentang kerugian, di mana komunitas di dunia ini ikut berpartisipasi kesadaran kosmopolitan atau ideologi yang menyatakan bahwa semua suku bangsa merupakan satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama dalam hal menghubungkan orang asing yang mengakui kesamaan yang belum pernah terjadi sebelum dalam hal agama dan gender terhadap kesadaran politiknya. Adapun pembahasan selanjutnya itu tentang hijab. Tren hijab pada masa sekarang ini kan sangat pesat atau cepat gitu. Apalagi tren hijab sekarang ini melalui dunia maya. Menurut Lewis, beliau berpendapat bahwa mengakui tentang bentuk pemberdayaan melalui ada di Indonesia, karena hal tersebut menunjukkan bahwa kaum muda muslim yang ada di Indonesia ini itu berada pada posisi yang sangat berbeda dengan pandangannya yang dijelaskan oleh media barat. Berarti media barat itu salah beranggapan tentang muda muslim di Indonesia. Oleh karena itu, hijabers mendapat posisi yang penting bagi kehidupan masyarakat muslim kontemporer di Asia Tenggara. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya itu tentang komunitas hijab. Jadi, komunitas hijab itu berdiri pada tahun 2010, bertempatkan di jantung kota Jakarta. Jadi, komunitas hijab ini awalnya itu berjumlah 30 orang yang diberi nama sebagai Komit HC. Jadi, 30 orang ini sebagai penentu, anggota pendiri dari komunitas tersebut. Kemudian komunitas ini menyebut dirinya sebagai kelompok sosial yang menekankan kepada masyarakat muslim untuk menggunakan hijab. Menurut mereka, dengan menggunakan hijab itu sebagai bentuk kreativitas dan memiliki bahasa tersendiri. Wanita yang memakai hijab itu bisa menjadi budi luhur, orang yang membawa kebaikan bagi orang lain, tidak ketinggalan zaman. Terus mereka tetap anggun, cantik walaupun menggunakan hijab. Anggota itu memiliki hashtag card. Jadi kan dengan hashtag card ini sebagai penanda bahwa mereka adalah komunitas hijabers. Sebenarnya kalau masalah hijab ini, penggunaan hijab saat ini kan tidak hanya menyampaikan gagasan untuk mempromosikan gaya yang berbeda, tetapi juga untuk mendapatkan kepemilikan dari gaya dan kombinasi gaya, sebuah pergeseran dan ekspresi kesolehan dari wanita muslim di Indonesia. Cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan, nanti akan dibahas oleh teman-teman saya selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih. Baiklah, saya Hafiza Al-Khairiyah akan melanjutkan review dari saudari Intan. Di dalam penelitian ini, peneliti mengikuti dan memantau postingan blog dan unggahan Instagram hijabers secara ketat mulai tahun 2010. Blog hijaber ini diperlakukan sebagai blog mode pribadi. Peneliti memilih blog dari dua tokoh hijaber community sentral, yaitu Dian Pelangi dan Siti Juwariah.
karena kepopuleran mereka dan juga mereka melakukan pembaruan secara berkala untuk tujuan bisnis serta untuk mendokumentasikan evaluasi gaya pemiliknya masing-masing. Anggota hijaber community yang lain juga menggunakan blog, akan tetapi hanya untuk mempromosikan lini fashion mereka yang berarti kurang memiliki karakteristik blog mode. Untuk Instagram, penulis memperhitungkan popularitas jumlah hashtag hijaber yang diikuti selama 3 bulan. Penggunaan Instagram untuk mempertahankan representasi lebih mudah dibandingkan blog, karena blog lebih membutuhkan keterampilan komputerisasi tertentu, akan tetapi untuk Instagram dapat menghemat kerumitan menjaga blog karena tersedia di smartphone. Karena itu, blog Dian Pelangi dan Siti Juwariyah ini bisa dijadikan penentu kecepatan hijaber dan postingan Instagram sebagai penyebar hijaber kredo di antara wanita muslim. Media ini telah diakui oleh responden wanita sebagai sumber utama informasi gaya hidup mereka. Gaya mereka berubah, yang awalnya berhijab hanya dilakukan dengan gaya yang monoton, justru sekarang berinovasi menjadi fashion yang modern. Dapat dikatakan bahwa Dian Pelangi adalah wajah HC di Indonesia. Dia juga seorang desainer dengan gaya pribadinya yang berkembang dengan pesat. Blognya yaitu dianrainbow.blogspot.com yang merekam petualangannya menjelajahi dunia, memvalidasi gagasan berkerudung, dan meskipun ia berpergian dengan gaya, di saat yang bersamaan dia mengungkapkan kesopanan. Belanjaan dan item fashion yang ia jelaskan secara rinci membuat para pembaca mengerti bahwa ia memiliki daya beli seorang wanita kelas atas. Berbeda dengan Dian Pelangi soal ketenarannya, blog Siti Juwariyah menawarkan setidaknya 1000 hits harian di blognya yaitu citystreet.blogspot.com. Dia menyediakan lebih banyak tips untuk meniru gayanya sendiri, mulai dari tutorial hijab, cara mix and match, dan dia menggabungkan produk dari Zara atau Minggu dengan item yang ia buat sendiri atau oleh bisnis lokal. Nah, baik Dian maupun Siti tidak mengidentifikasikan diri mereka sebagai hijaber saat pertama kali memulai blog mereka, yang pada awalnya Dian hanya memposting gambar yang diambil dengan kamera smartphone atau kamera digital saku tanpa catatan apa yang dia kenakan. Begitu pula dengan Siti di tahun yang sama. Postingan mereka berubah seiring perolehan ketenaran baik online maupun offline yang dimediasi oleh HC. Dan dari situ mereka berdua memulai menulis lebih banyak, mulai dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kenakan, dan bagaimana cara memakainya. Nah, mereka juga mempromosikan produk mereka sendiri dan juga orang lain, sampai kepada mengkombinasikan merek yang berbeda. Secara tidak langsung, mereka membuktikan bahwa perempuan muslim yang berhijab juga bisa berekspresi dengan bebas dengan tetap menjaga image kesalehan dan kesopanan. Jones mencatat bahwa di masa ketika istilah hijab gaul populer, kekhawatiran muncul karena terlalu ketat dan pendek, yang terkadang menampakkan rambut atau kulit misalnya, dan terkadang dikenakan oleh wanita yang leluasa mencocokkan kerudung mereka dengan atasan ketat atau jeans. Nah, orang mungkin berpendapat bahwa gaya hijaber hanyalah varian dari jilbab gaul Indonesia. Memang dasarnya gagasan yang telah menjadi perhatian tetap ada, yaitu wanita muda muslim yang menemukan gayanya sendiri dengan seringkali tidak disukai jika dibandingkan dengan wanita yang menggunakan pakaian asli. Namun, istilah jilbab gaul tidak pernah melahirkan komunitas sejati seperti hijab community yang jauh lebih menekankan busana sebagai cara untuk mengekspresikan kesalehan melalui berbagai acara dan aktivitas. MOS pada tahun 2013 mencatat bahwa kebangkitan Islam memungkinkan perilaku konsumsi individual lebih terbuka, yang menciptakan kesadaran mode tertentu di antara yang lebih muda. Nah, wanita muslim yang lebih kaya memproduksi pakaian islami yang lebih modis, layaknya fashion blogger Pelangi dan Juwariyah. Tak hanya menggunakan visual representasi diri mereka sendiri, tetapi mereka juga memberikan detail autobiografi
seperti kisah-kisah pribadi yang dinarasikan mendukung praktik mode sebagai teknik the self. Meskipun mereka jelas-jelas termasuk kelas menengah ke atas, para wanita ini mampu membuat kode yang dapat diidentifikasi oleh kelompok besar wanita muslim yang lebih muda. Gaya individu yang dikombinasikan dengan ekspresi kesalehan yang didefinisikan ulang. Sebagai pionir tersebut, blog wanita mendapatkan popularitas. Wanita muslim umum mulai mengikuti dan meniru kesuksesan mereka. Istilah hijaber telah memasuki bahasa yang lebih kompleks lingkup makna, seperti yang berlaku untuk lebih banyak wanita dari berbagai kelompok umur, kota, dan latar belakang. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memahami penyebarannya, berikut ini membahas tentang hijaber di Instagram. Baiklah, saya akan melanjutkan Instagram dan selera kelas menengah. Sementara Twitter dan Facebook telah menjadi platform terkenal untuk gerakan politik, Instagram masih menjadi media yang baru membutuhkan penelitian lebih lanjut. Ia bekerja hampir sama dengan cara web photobling populer. Pengguna dapat menjangkau pengikut mereka atau orang yang mereka ikuti menggunakan simbol @ Jika pengguna ingin berpartisipasi dalam topik yang lebih umum dan populer, mereka dapat melakukan dan menambah hashtag. Simbol ini menandai kesedihan pengguna untuk berpartisipasi dalam kumpulan foto yang lebih besar yang berasal dari seluruh dunia dan dikategorikan menggunakan kata-kata yang dilampirkan pada hashtag. Satu gambar dapat ditautkan ke sejumlah hashtag dengan kata-kata berbeda dan kemudian akan ditampilkan dalam sejumlah kategori. Lebih lanjut, studi terbaru dari Instagram telah menunjukkan bahwa aplikasi fotografi memungkinkan pengguna melihat diri mereka sendiri sebagai subjek yang sempurna, sebagai menggambarkan aktivitas sehari-hari dan duniawi. Komplikasi yang terkait dengan subjek sebenarnya membuat kasus Instagram dan hijaber sangat menarik. Sebagian besar wajah yang muncul di hijabers berpenampilan Melayu, menunjukkan kehadiran yang kuat dari Muslim Asia Tenggara. Hal ini mendorong gagasan bahwa penyebaran konsep hijabers menjadi lebih instan di Asia Tenggara, membantu memahami kaum muda perkotaan kontemporer yang melihat teknologi. Penelitian telah menunjukkan bahwa meskipun hijab atau cadar sering dibayangkan sebagai ekspresi material kesolehan dan kebajikan religius yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim, jilbab memiliki arti yang berbeda, khususnya terkait dengan cara perempuan menghadapi sosialnya, lingkungan sekitarnya. Gambar-gambar yang ditandai sebagai hijabers sebagian besar menggambarkan bagaimana para wanita muda ini memanjakan dirinya dengan berbagai model, belanja, make up, dan perawatan kecantikan lainnya. Rata-rata 70 item dengan tag ini diposting setiap hari. Dalam 3 bulan pertama, kami menemukan pola yang mungkin dapat membantu kami memahami pemetaan hijabers. Pertama, Instagram menjadi ruang tersendiri. Ini menjadi tempat di mana para wanita muda muslim ini dapat menunjukkan kemana saja mereka berada. Tempat-tempat seperti mall, restoran, dan tempat wisata yang penting lainnya. Kedua, popularitas platform telah mendukung kemunculan selebriti Instagram. Semakin memperketat, pengguna mulai mengidolakan para wanita yang menggambarkan diri mereka sebagai muslim yang cantik namun yang saleh. Nah, yang ketiga, tren ini mencakup kelas wanita baru saat Instagram berkembang ke Android atau sistem operator seluler lainnya. Instagram pada awalnya merupakan aplikasi iPhone yang dibatasi untuk pemilik kelas menengah ke atas. Gagasan hijabers yang populer menggambarkan strategi yang berhasil bagi seseorang wanita muslim di kota-kota besar Indonesia, meletakkan simbol-simbol keagamaan yang jelas untuk melayani pandangan kosmopolitan yang jelas. Dia adalah seorang konsumen, tetapi dalam batas-batas penampilan yang baik seperti yang didefinisikan oleh agama. Gagasan tersebut juga menunjukkan kemampuan wanita muslim untuk bermain-main dengan batasan aturan. Nah, kumpulan makna seperti itu dapat dilihat sebagai bentuk pemberdayaan yang tidak bisa diabaikan. Satu hal yang perlu diingat itu adalah bagaimana mediasi citra dalam relasi sosial antar kelas pemuda muslim telah membawa komodifikasi mereka.
Demikianlah hasil presentasi kami. Thank you for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.